Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Amma ba'd. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini, malam Ahad tanggal 18 bulan Zulkaidah 1445 Hijriah. Alhamdulillah kita sehat walafiat, dapat kembali berkumpul bersama di Masjid Al-Furqan yang luar biasa megah ini. Kemudian kita bersyukur pula Allah telah memberikan petunjuk hidayah lawan kita sehingga kita dapat melaksanakan salat maghrib berjamaah, insyaallah salat isya berjamaah. Harapan dan doa kita mudah-mudahan Allah menerima segala amal ibadah kita. Mudah-mudahan Allah mengampuni segala kesalahan dan dosa-dosa kita. Jemaah sekalian rahimakumullah, di dalam surah Al-Hujurat ayat 13 Allah berfirman, Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Wahai manusia, kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya aku telah menjadikan kamu dari jenis laki-laki dan perempuan. Wa syu'uban wa qabaila. Aku jadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Lita'arafu, untuk saling mengenal di antara kamu. Allah sudah katakan penciptaan kita sebagai manusia berbeda-beda, laki-laki perempuan, suku bangsa yang berbeda, tapi kuncinya apa? Untuk saling mengenal di antara kita. Inna akramakum indallahi atqakum. Semulia-mulia kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Kemuliaan itu tidak terletak pada satu jabatan. Kemuliaan itu tidak terletak pada satu nasab. Tapi kemuliaan itu terletak pada sejauh mana dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan takwa itu yang dikumandangkan oleh khatib setiap Jumat. Apabila khatib kadang mengajak jamaahnya
untuk bertakwa, maka khutbahnya tidak sah. Yang akan berakibat sholat Jumatnya tidak sah. Saking pentingnya kalimat takwa ini. Allah dalam Al-Quran memuji 3 kali berturut-turut kepada orang yang bertakwa. Bukan memuji, mengakui bahwa Allah menyayanginya. 47 Ali Imran, ayat 3 At-Taubah, ayat 4 At-Taubah, dan ayat 7 surah At-Taubah. Kalimatnya sama. Innallaha yuhibbul muttaqin. Sesungguhnya Allah mencintai orang yang bertakwa. Jemaah sekalian rahimakumullah. Setiap manusia yang hidup di dunia ini harus memegang apa yang namanya takwa itu. Karena takwa itulah derajat dan kedudukan manusia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tidak pernah katakan orang yang bertakwa itu akan diseret ke neraka di dalam Al-Quran. Begitu juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam surah Al-Imran 133, Allah berfirman, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum." Buruan, cepat, jangan lambat. Raih pengampunan Allah dan surganya Allah. Berapa luas surganya Allah itu? Seluas langit dan bumi, kata Allah Ta'ala. U'iddat lil muttaqin. Allah berikan kepada orang yang bertakwa, Bapak-bapak. Pengampunan dan surga Allah itu Allah berikan kepada orang yang bertakwa. Kemudian Allah jelaskan ayat berikutnya definisi takwa itu. Apa takwa itu? Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra. Yang pertama, orang yang bertakwa itu orang yang senang berinfak dalam keadaan lapang dan dalam keadaan sempit. Kadang kita sering mendengar orang berkata, "Ayo jangan berduit berinfak. Kami ini kada berduit, kada kau berinfak." Infak itu milik semua. Sampai Nabi mengatakan sebiji kurma yang kita infakkan memadamkan api neraka. Apalagi yang banyak. Sebiji kurma memadamkan api neraka. Jamaah sekalian, berinfak dalam keadaan lapang dan dalam keadaan sempit itu urutan ketakwaan yang pertama. Allah janjikan di beberapa ayat dalam Al-Quran. Pada ayat yang populer kita dengar, "Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim," kata Allah Ta'ala. Percontohan orang yang berinfak 1 biji, Allah Ta'ala akan menumbuhkan 1 biji infak itu dengan 7 tangkai. Dan setiap tangkai akan berbuah 100 biji. Berarti 100 kali 7, 700 biji. Berinfak 1 biji dikali oleh Allah 700 kali lipat. Al-Quran yang menyebutkan. Coba kita hitung, 1 juta kita berinfak untuk kepentingan umum, masjid dan lain sebagainya. Berapa nilainya yang Allah berikan? 700 juta. 1 juta bernilai 700 juta. Coba Pang, kalau berinfaknya 3 juta,
3 juta, 3 kali 7, 21. 3 juta bernilai 2 miliar 100 juta. Luar biasa Bapak-Bapak. Allah memberikan penghargaan kepada orang-orang yang mengulurkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. 3 juta sama lawan 2 miliar. Iyalah kalau kada salah kawan itu 2,1. Kayak pelabuhan 10 juta, hitung seorang aja lu gak ada kau menghitung lagi. Kebanyakan yang Allah telah berikan kepada kita. Jadi jangan pernah kita berpikir aja yang berduit berinfak, kami kada kau berinfak. Tidak. Nabi membesarkan hati sahabat. Yang lain datang dengan pakaian dan makanan yang banyak. Karena waktu itu ada beberapa orang laki-laki dari kaum Bani Amir yang berpakaian pas-pasan. Apabila diangkatnya ke atas pakaiannya lutut kelihatan. Apabila terlalu diulur ke bawah pusat kelihatan. Tapi mereka setia. Apapun yang Rasul perintahkan kepada kami hari ini, kami siap. Jadi mereka mengikuti sholat berjamaah dengan mengikatkan pakaiannya di perut, di atas pusat. Nang kaya kita memakai kain ihram Pak, kain ihram. Tapi kain ihram itu kan ada selendang. Ada ini pas-pasan diikat, jadi di bawah lutut dan di atas pusat. Nabi sedih melihat pemandangan itu. Jauh berbeda dengan orang-orang Ansor, dengan orang-orang Madinah. Begitu Nabi berpaling menghadap penampilan dua umatnya, dua sahabatnya yang jauh keadaan berbeda. Nabi membaca satu ayat surah Al-Hasr. Anda apa? Wa tanzur nafsum ma qaddamat ligat, mulainya apa? Ya ayyuhalladzina amanu. Inya mun kadanang para apesa Quran nya batakonna. Wal tanzur nafsum ma qaddamat ligat. Itu apa? Awalnya. Kalau mungkin kada ingat sama masjidan, kada mungkin lah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur, persis. Wal tanzur nafsum ma qaddamat ligat. Wahai orang beriman, bertakwa kepada Allah Ta'ala. Itu yang kalimat pertama Allah panggil. Dan hendaklah engkau melakukan sesuatu perbuatan yang bermanfaat besok. Jangan melakukan satu kesia-siaan. Lakukan satu perbuatan yang hari ini kalian lakukan bermanfaat kaina hari kiamat, hari pembalasan. Orang-orang Madinah menangkap apa yang Nabi sampaikan itu. Mereka kembali ke rumahnya masing-masing. Beberapa orang kaum Bani Amir yang berpenampilan sedih, pakaian tidak layak pakai itu bersama Nabi. Nabi ditinggalkan bersama mereka. Tidak lama setelah mereka kembali ke rumah, ada yang membawa sebakul kurma, ada yang membawa pakaian yang bagus. Semua sahabatnya yang berpakaian yang tidak layak pakai itu diganti dengan pakaian yang bagus, Nabi menunggu satu sahabat yang tidak datang. Akhirnya dari kejauhan dia datang, tidak membawa apa-apa, kecuali di tangannya ada segenggam kurma. Itu pun setelah putar-putar di rumahnya pencarian, apa yang harus dia bisa infakkan. Pada saat berhadapan dengan Nabi, dia buka tangannya dengan kurma beberapa biji. Sahabat yang berinfak banyak melihatnya seolah-olah datang terlambat nang dibawa sebiji kurma. Agar itu jangan terjadi di antara sahabat yang berinfak banyak untuk merendahkan kepada sahabat yang berinfak sedikit. Apa kata Nabi? Imam Bukhari meriwayatkan, ittaqun nar walau bisyikki tamrah. Takutlah dengan neraka sekalipun infaknya sebiji kurma. Sebiji kurma yang diberikan mampu memadamkan api neraka.
Dalam hadis yang lain, infak itu tutfi ghadabur Rabb, memadamkan marah Allah Ta'ala. Orang-orang yang ahli berinfak itu tidak dimarahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tidak akan marah. Allah tidak akan marah. Jemaah sekalian rahimakumullah. Jadi kembali kita kepada ketakwaan tadi. Orang yang mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Orang yang bertakwa itu orang yang berinfak dalam lapang dan sempit. Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra wal kadhiminal ghaiza, dan orang yang mampu menahan gejolak emosi, kada pemarah. Wal 'afina 'anil nas, dan orang yang pemaaf kepada sesama manusia. Biasanya menahan marah dan pemaaf itu Allah gandengkan dalam kalimat tiap Al-Quran ditemukan. Apabila Allah katakan jangan pemarah, pasti ada pemaaf itu. Karena apa? Ini harus bergandengan tangan, harus bergandengan. Tidak marah tapi tidak memaafkan, akan ada dendam kusumat. Jadi ayat ini Allah satukan. Jangan pemarah dan berikan maaf. Itulah karakter orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, dalam ungkapan beliau, at-taqwa al-khauful jalil. Takwa itu takut kepada Tuhan yang Maha Agung. Meletakkan ketaatan kepada Allah, ketaatan tertinggi, Bapak-bapak. Sama sekali Allah tidak pernah melarang kita mencintai siapapun di muka bumi ini. Termasuk suami mencintai istri, istri mencintai suami. Tapi yang Allah tuntut kecintaan kepada Allah di atas daripada segala-galanya. Allah sampaikan dalam surah At-Taubah ayat 24. Bismillah. Tentang apa? Tentang cinta. Hari kami belajar tafsir Jalalain. Allah yarham Ki Haji Muhammad Rosad di Martapura, guru kami belajar. Sidin mengatakan ayat 24 ini adalah surat kecemburuan Allah kepada hambanya. Allah cemburu kepada hambanya. Coba kita bahas kenapa beliau katakan Allah cemburu. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu. Di sini letak kecemburuan Allah. Jika ayahmu, bapakmu, anakmu, saudaramu, istrimu, kerabat keluargamu, harta yang kamu miliki, satu bisnis yang sangat kamu takuti kebangkrutannya, rumah luas di mana kamu tinggal, lebih kamu cintai daripada mencintai Allah, tunggu kata Allah. Allah akan berikan satu keputusan yang membuat kita kecewa. Kenapa? Karena Allah tidak ingin diletakkan kecintaannya di bawah daripada segala-galanya. Dan itu ada pada orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa al-khauful jalil, dia takut kepada Tuhan yang Maha Agung. Di dalam Al-Quran Allah menggelar dua rasul dengan gelar Khalil. Pertama Nabi Muhammad SAW dan kedua Nabi Ibrahim. Apa arti Khalil itu, Pak? Apa artinya? Orang yang disayangi, dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita pernah menceritakan kepada sahabat, tahukah kalian kenapa Nabi Ibrahim itu mendapat gelar Khalilullah? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, waktu Nabi Ibrahim ditanya, li ayyi syai'in ittakhadhakallahu khalila?
Dengan apa wahai Nabi Ibrahim sehingga engkau mendapat gelar Khalilullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala? Apa kata Nabi Ibrahim? Ikhtartu amrullahi ala amri ghairi. Aku memilih urusan dengan Allah lebih utama daripada segala yang lainnya. Oh, apakah kita tidak berurusan di dunia? Kita hidup di dunia. Kenapa kita harus tinggalkan dunia? Indahnya ayat Allah yang sampai kepada kita apa? Wabtaghi bima atakallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunia. Seimbang Allah katakan, tuntutlah segala kebahagiaan akhiratmu, tapi duniamu jangan pernah kamu lupakan. Jangan pernah kamu lupakan duniamu. Setelah akhiratmu kamu kejar. Artinya apa jemaah sekalian? Berusaha, bekerja di dunia dengan ikhlas. Niatkan itu adalah sebagai satu ibadah besar. Sering di kajian ulun ceritakan cerita ini di waktu Nabi menyisir kota Madinah selesai perang Tabuk. Nabi berjalan di pinggiran kota Madinah. Nabi bertemu seorang laki-laki yang ada di tangannya satu martel besi besar, tukul ganal. Tiap saat tukul itu dicatukannya ke Gunung Madinah. Bapak-bapak, Gunung Madinah kayak bukan lain yang kayak Gunung Meratus. Bisa longsor. Gunung-gunung di Madinah tuh batu. Dikecilkannya batu itu. Setelah dikecilkannya batu itu dikumpulkan dan dijual. Artinya pekerjaannya sangat berat. Keringatnya membasahi sekujur tubuhnya. Dia tidak tahu bahwa Nabi sedang ada di sampingnya. Diberi salam oleh Rasul, dia menengok, kagetnya luar biasa. Karena Nabi yang memberi salam. Waalaikumsalam ya Rasulullah. Nabi mendekatinya selangkah demi selangkah. Dia mundur selangkah demi selangkah. Karena dia minder, keringatnya berbau. Keringat yang membasahi bajunya. Akhirnya tangannya dipegang oleh Rasul. Tangannya ditangkap oleh Nabi. Setelah Nabi tangkap itu tangannya, telapak tangannya ini dicium oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Setelah Nabi cium telapak tangannya, diangkat oleh Nabi jarinya. Hadza yadun la yamassuhun nar. Ini tangan yang tidak disentuh oleh api neraka. Bapak-bapak, tangan siapa? Tangan tukang batu, Pak. Tapi ulun kada menyuruh pian hari ini berubah profesi tukang batu seberataan, tidak. Artinya nilai sebuah pekerjaan yang dilandasi karena Allah akan menghantarkan ke surga. Tidak disentuh api neraka, kata Nabi, tangan ini. Jamaah sekalian rahimakumullah. Apa yang kita lakukan di dunia ini harus kita bawa kepada nilai peribadatan, nilai ketaatan, termasuk bekerja dan berusaha. Ada orang yang berkata, kada usah rajin-rajin begawi, harta kada dibawa mati jua. Biasanya kayak itu, Pak. Harta kada dibawa mati jua, kada usah rajin-rajin begawi. Itu pernyataan yang sangat keliru. Harta itu harus dibawa mati, Pak. Harta harus dibawa mati. Kayak apa membawa harta dibawa mati? Sebelum kematian terjadi, kirimkan lewat titipan-titipan kilat. Bukan tiki, maaf. Ada kan tiki, titipan kilat? Itu titipan kilat di dunia. Tapi tiki akhirat, Masjid Al-Furqan, Masjid Ar-Rahmah, Masjid mana, pondok pesantren mana. Ini titipan-titipan kilat harta kita untuk menjadi sebuah investasi besar nanti di akhirat yang menunggu kita. Dan jangan pernah berpikir harta tidak dibawa mati. Harta kita bawa mati. Setiap Allah mengajak manusia untuk berjuang dan berjihad. Di dalam Al-Quran, jahidu, kata Allah, berjihadlah kalian. Dengan apa? Bi amwalikum wa anfusikum. Dengan hartamu dan jiwamu. Harta Allah letakkan pada urutan yang pertama dalam jihad. Berjihadlah dengan hartamu dan dirimu.
Jamaah rahimakumullah. Ketakwaan Allah sampaikan pernyataan cinta. Fa innallaha yuhibbul muttaqin 46 surah Al-Imran. Kalau kada 46 47. 76. 76. Nah, terbalik-balik. Innallaha yuhibbul muttaqin ayat 4 surah Taubah. Innallaha yuhibbul muttaqin ayat 7 surah Taubah. Allah yang menyatakan kalau hari ini kita angkat tangan kita bermunajat kepada Rabb kita, ya Allah, hamba sayang kepadamu, hamba mencintaimu, hamba tunduk kepada perintahmu, hamba mohon engkau menyelesaikan segala masalah yang hamba lakukan. Itu sangat wajar Bapak-bapak. Kita menadah kepada Tuhan kita. Tapi pada ayat-ayat yang disebutkan, Allah yang menyatakan cinta kepada hambanya. Allah mencintai hambanya yang bertakwa. Artinya takwa itu yang kita cari dalam kehidupan kita. Al-Khawful Jalil, kata Ali bin Abi Thalib, takut kepada Tuhan yang Maha Agung, itu takwa. Al-amalu bitanzil, beramal dengan apa yang diturunkan oleh Allah dan Rasul, itulah takwa. Sehingga kata ulama, sebesar apapun amal kita, tanpa dilandasi anjuran dari Allah dan Rasul, maka pasti tidak menyampaikan kepada ketakwaan. Karena at-taqwa al-amalu bitanzil, dengan amal yang diturunkan, amal yang dicontohkan kepada kita. Kemudian yang ketiga, at-taqwa al-isti'dad liyaumir rakhil. Takwa itu adalah orang yang bersiap-siap menyongsong datangnya hari pergantian. Kita berganti hidup dari dunia ke akhirat. Tinggalkan dunia, masuk negeri akhirat. Dalam Al-Quran disebutkan pergantian itu dengan al-maut. Aina ma takunu yudrikkumul maut walau kuntum fi burujim musayyadah. Di mana saja kamu berada, kamu didatangi oleh kematian, sekalipun di benteng yang sangat kuat. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakan hai Muhammad kepada manusia yang lari dari kematian, sesungguhnya kematian itu akan kalian temui. Semua menemui kematian. Kayak apa aja potongan manusianya di muka bumi ini. Penguasa yang hampir tidak bisa ditumbangkan seperti Fir'aun jika Allah tidak menumbangkannya. Tetap Fir'aun mati. Dan satu dari sifat Fir'aun yang kita tiru cuman sayang terlambat. Fir'aun itu bertaubat. Di dalam surah Yunus Allah menceritakan taubat Fir'aun. Lembut sekali dia memanggil kepada Allah. Di saat sekali lagi menghirup air, maka dia tenggelam, mati lamas. Pengikutnya semuanya mati tenggelam. Dia mengejar Nabi Musa dan kaum Bani Israel, dikejar oleh Fir'aun untuk membinasakan. Tidak ada jalan yang ditempuh Nabi Musa, belakang Fir'aun, kiri kanan laut. Allah memerintahkan Nabi Musa untuk memukul laut itu. Maka laut itu terbelah. Di sebelah ini air, di sebelah ini air. Di tengah ini jalan. Jalan ini dimanfaatkan oleh Nabi Musa untuk menyeberang laut. Nabi Musa sampai ke tengah laut. Fir'aun melihat jalan nyaman, umpat jua lewat di jalan itu. Nabi Musa sampai ke seberang. Fir'aun berada di tengah laut, bapak-bapak. Maka laut itu kembali. Artinya apa? Tenggelamlah semua pengikut Fir'aun. Allah membinasakan manusia itu mudah. Satu yang kita ambil di detik-detik kematian itu, maka taubat itu jangan terlambat. Fir'aun berkata, ya Allah, hamba bertaubat. Hamba beriman kepadamu. Hamba beriman kepada Tuhan kaum Bani Israel. Maaf, Israel itu lain dengan Bani Israel, Pak. Bani Israel itu pengikutnya Nabi Musa.
Hamba bertaubat, hamba beriman kepada Tuhan kaum Bani Israel. Kemudian di ujung ayat ditutup. Apa kata Fir'aun? Wa ana minal muslimin. Ya Allah, hamba termasuk orang Islam. Minta diakui kepada Allah sebagai seorang Islam. Tapi sayang, taubatnya terlambat. Maka kita jangan bertaubat seperti taubatnya Fir'aun. Nabi membatasi taubat kita sampai di mana? Sampai napas di tenggorokan, sampai napas di hulkum, perut tidak lagi kembung kempis, tangan kada kau bergerak lagi, batis kada kau bergerak lagi, sekali berkujak mati, hanya ada berpikir minta ampun ya Allah, ini pintu taubat sudah tertutup. Seperti itu Fir'aun bertaubat. Taubatnya terlambat. Beberapa kali lipat kejahatan Fir'aun itu akan Allah ampuni jika tidak terlambat taubatnya. Menandakan Fir'aun terlambat taubatnya, permohonan taubat Fir'aun dijawab oleh Allah. Al-ana wa qad asaita qablaka wa kunta minal mufsidin. Fir'aun, barukah kamu mau bertaubat? Hanya rajakah kamu hendak bertaubat? Kita ini berkumpulan, datang kawan kita terlambat, hujan nang sekung, hanya rajakah datang, pasti nang datang tuh terlambat. Barukah kamu bertaubat tuh Fir'aun? Engkau berbuat kerusakan di muka bumi, engkau berbuat kemaksiatan besar di muka bumi. Artinya taubatnya ditolak. Tapi Allah memberikan satu janji. Fal yauma, kata Allah, nunajjika bibadanika. Pada hari ini aku utuhkan jasadmu, wahai Fir'aun, supaya menjadi tanda peringatan bagi orang yang hidup sesudahmu. Kita hari ini 4.500 tahun Bapak itu terjadi. Sekian ribu tahun, 2.000 tahun, 3.000 tahun, belum ada bukti ayat Allah mengutuhkan jasad Fir'aun. Karena jasad Fir'aun itu tidak ditemukan. Sampai semua para pembenci-pembenci Islam mengatakan Islam menghayal, Al-Quran tidak benar. Mengatakan jasad Fir'aun itu utuh. 186 tahun yang lewat ditemukan jasad Fir'aun terdampar di sebuah pantai di Mesir. Hari ini jasadnya itu di mana? Di Mesir sana. Jadi kalau pian ke Mesir, bolehlah melihat Fir'aun, boleh, asal jangan berdoa di hadapan Fir'aun. Ini potongan yang melawan Allah Ta'ala bahari ini. Ya melawan melawan. Apa yang melawan Allah Ta'ala tuh? Ana rabbukumul a'la. Aku Tuhan yang maha tinggi. Itu Fir'aun yang mengaku. Melawan Allah Ta'ala. Melawan Allah Ta'ala. Ada satu cerita seorang wanita, ya, Ajuzun Saudiyah, seorang wanita tua, perempuan. Ajuz itu kan perempuan, orang Saudi, orang Madinah. Zaratil Misra, dia ziarah ke Mesir lil Allah untuk berobat. Rupanya wanita tua ini sakit-sakitan. Mesir kan terkenal sejak dulu kemajuannya. Maka dari Madinah dia berangkat ke Mesir. Tujuannya apa? Untuk berobat. Faqala laha, maka wapirih latiha. Dan pada perjalanannya ke Mesir, zaratil asar, dia menziarahi tempat-tempat yang bersejarah. Wanita Madinah menziarahi tempat-tempat yang bersejarah. Kemudian salah satu nang diziarahinya adalah Kubrul Husain bin Ali. Kuburnya Husain bin Ali. Siapa Husain bin Ali itu, Pak? Cucu Nabi. Cucu kesayangan Nabi. Ya una segeli jua. Ada nang mengisahkan. Jadi tahu tuh karena ulun membaca. Lamun hendak melihat Nabi jar, dari bawah ke atas lihati Hasan. Amun hendak melihat Nabi dari pusat ke bawah lihati Husain. Jadi apa nang mirip lawan Nabi di bawah pusat tuh nang kayak Husain. Joroknya Bang, Pak.
Na'udzubillah min dzalik. Bukan suatu pencerahan itu, satu penghinaan. Dibayangkan dengan satu bayangan yang sama sekali tidak harus diucapkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya, Nabi mirip dengan Hasan, Nabi mirip dengan Husain, cucunya. Sedikit banyaknya kai lawan cucu mirip, itu kan jadi masalah. Tapi jangan ada unek-unek, lihati dari pusat ke atas Hasan, dari pusat ke bawah Husain. Jadi apa-apa pekakas Nabi yang di bawah itu mirip dengan Husain. Na'udzubillah min dzalik. Tapi nang mendengar tekek tertawaan, tawaan. Satu penghinaan yang luar biasa. Setelah dia ziarah ke kuburan Husain bin Ali, ada seorang laki-laki penjaga kubur berkata, faqala laha, dia berkata baginya, hazal Husain, ini adalah kuburan Husain. Wa adiyahu yushfi, kau berdoa di kuburan Husain ini, Allah sembuhkan penyakitmu. Kada perlu datang ke dokter sana, cukup kamu berdoa di kuburan Husain, yushfika, Allah sembuhkan kamu. Wanita tadi marah, bapak-bapak, matanya melotot. Apa kata wanita? Kata wanita tadi apa? Qala zaddul Husain indana. Tahukah kau kuburan kainya Husain ini di kampungku? Tahu lepian kainya Husain itu siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kubur jadal Husain indana, kuburan kainya Husain ini di kampungku. Kuburan Nabi Muhammad itu di Madinah. Aku orang Madinah, ujarnya. Aku orang Madinah. Ma da'aitana, aku tidak pernah berdoa di hadapan kubur Nabi. Wa nad'unana wahdah, tapi aku berdoa kepada Tuhan yang Maha Esa. Sebagaimana firman Allah, wa iza maridtu fahuwa yashfin. Dan apabila sakit, maka Allah yang menyembuhkan. Idza sa'alta fas'alillah, wa idza sta'anta fasta'in billah. Apabila engkau meminta sesuatu, mintalah kepada Allah, dan apabila engkau minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah. Ketakwaan itu sangat penting. Ayat itu menyatakan bahwa ketakwaan adalah orang yang paling mulia. Sekalipun asbabun nuzul ayat itu suatu peristiwa yang terjadi penghinaan besar. Penghinaan kepada Bilal bin Rabah tahun ke-8 Hijriyah, Nabi membebaskan kota Makkah. Menjelang waktu zuhur sampai, maka Bilal disuruh Nabi azan. Bilal azan, naik ke atas Baitullah biar suaranya didengar banyak. Seorang penduduk Makkah yang benci terhadap Islam berkata, "Ya Muhammad, kada ada lagi kah yang bisa azan selain daripada burung gagak hitam itu?" Artinya apa? Bilal kan kulitnya hitam. Pak, apabila orang kulit hitam itu apa yang putih? Gigi aja nang putih. Lamun bagigi juga lagi, mun kada bagigi kada nang putihnya lagi. Ay Muhammad, kada ada lagi kah nang disuruh azan selain pada seekor burung gagak hitam itu? Nabi diam dengan hinaan itu, Bilal diam dengan hinaan itu. Turun ayat 13 At-Tahrim di samping Baitullah yang menyatakan manusia saling mengenal, bukan saling menghina. Allah jadikan laki-laki perempuan, Allah jadikan berbangsa-bangsa, bersuku-suku, lita'arafu, untuk saling mengenal. Dan paling mulia adalah orang yang bertakwa, tidak melihat kepada warna kulit, orang mana, bangsa apa, tapi kemuliaan itu ada pada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian rahimakumullah, salat maghrib kita laksanakan, insyaallah salat isya kita laksanakan. Apakah ini bukan satu ketakwaan? Ini ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan hidayah Allah
yang menunjuki kepada kita untuk taat ini sampai akhir hayat kita. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.